Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini di kelas 7 semester 1 yaitu teks prosedur. Kita akan mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Sebenarnya kalian itu sudah sering menemukan teks prosedur seperti apa, tetapi masih bingung apakah ini teks prosedur atau bukan. Banyak yang belum mengerti apa itu teks prosedur. Jadi, teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, langkah-langkah, dan pengarahan secara urut atau berurutan agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Teks prosedur memiliki tujuan, yaitu untuk menjelaskan tahapan kegiatan atau langkah-langkah yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara baik dan tepat untuk mengikuti prosesnya. Jadi kesimpulannya, tujuan dari teks prosedur yaitu untuk membantu pembaca agar mengetahui langkah-langkah membuat sesuatu dan dapat mengikuti prosesnya. Ciri teks prosedur. Teks prosedur memiliki ciri yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah ada contohnya itu silahkan dan partikel lah, semua kalimat atau semua kata yang belakangnya menggunakan lah. Contoh, makanlah, tidurlah, tuanglah, buanglah. Nah, itu adalah kalimat perintah. Jadi, kalimat perintah itu ada dua, silakan dan partikel lah. Semua kata yang belakangnya lah, seperti yang tadi disebutkan. Kedua, yaitu terdapat kalimat saran dan larangan. Kalimat saran itu ada sebaiknya, lebih baik, alangkah baiknya, itu kalimat saran. Ada kalimat larangan, jangan, tidak, ya, itu adalah kalimat larangan. Ketiga, menggunakan kata ukur dan satuan yang akurat. Jadi harus lebih jelas agar pembaca mengetahui langkah-langkahnya secara tepat. Contoh dari kata ukur atau satuan, misalnya 5 buah, 1/4 gram, 2 sendok makan, 3 sendok makan. Nah, seperti itu. Jadi harus lebih detail ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang struktur teks prosedur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi dua. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah. Bagian tujuan berisi pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai. Dapat juga berbentuk judul. Contoh dari tujuan yaitu cara membuat mie instan, cara membuat omelet, atau cara menari tarian Aceh. Itu adalah bagian tujuan. Yang kedua ada langkah-langkah. Kalau langkah-langkah adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Biasanya kalau langkah-langkah itu harus berurutan, jadi tidak boleh diubah urutannya. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaannya pun ada dua. Yang pertama ada konjungsi, yang kedua ada kata kerja imperatif. Konjungsi yaitu kata hubung. Kata hubung yang digunakan untuk teks prosedur itu ada 4. Yang pertama kemudian, kedua setelah itu, 3 lalu, keempat selanjutnya. Kemudian ada kata kerja imperatif. Kalau kata kerja imperatif itu kata kerja yang menyatakan perintah dan larangan, seperti yang sudah dijelaskan di ciri teks prosedur. Ini adalah contoh dari teks prosedur. Di sebelah kanan
Itu teks prosedur yang sering kalian lihat di belakang bungkus mie. Ada cara penyajian, ada komposisi juga, dan langkah-langkah. Ya, kalau di sebelah kiri itu lebih jelas cara membuat nasi goreng. Bahan-bahannya ada, rempah-rempahnya jelas, dan cara pembuatannya juga jelas. Ya, sampai sini sekian pembelajaran teks prosedur. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicatat ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.